Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desto Abicundok Bawono. Saya dari kelas E20C3 mata kuliah K3 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Trigo Dewiatno MTIPU. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 pada perusahaan. Oke, setelah itu pendahuluan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu cara untuk menjamin konsisten dan efektivitas perusahaan dalam mengendalikan sumber bahaya, dan penerapan SMK 3 dapat menimbulkan risiko, mengurangi dan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memaksimalkan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk memacu peningkatan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, terlebih untuk mengantisipasi pemberlakuan sertifikat K3 ataupun standarisasi K3 secara internasional, maka setiap perusahaan di Indonesia harus meningkatkan kemampuan manajemen dan para tenaga kerjanya. Selanjutnya, ada sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Sasaran SMK 3 adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja, serta tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun maksud dan tujuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Oke, selanjutnya, manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan. Ada 5. Yang pertama, ada pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan atau mencegah kerugian yang lebih besar. Yang keempat, mengetahui kinerja SMK 3 perusahaan atau pengakuan terhadap kinerja SMK 3 di perusahaan. Yang kelima, meningkatkan image perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Ya. Di selanjutnya ada dasar hukum sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Kelima, Kepres RI Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena kerja. Yang keenam, Konvensi ILO Nomor 185 Tahun 1981 menetapkan kewajiban setiap negara untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan nasionalnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya. Yang ketujuh, Konvensi ILO Nomor 161 Tahun 1985 tentang keselamatan kerja. Penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Struktur yang pertama ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi merupakan suatu hubungan wewenang dan tanggung jawab antar fungsional dan personal dalam pengolahan suatu identifikasi organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberikan kepastian dalam garis wewenang organisasi dan pengawasan dapat dicegah timbulnya overlapping atau gap yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua ada perencanaan SMK 3. Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.
Perencanaan harus memuat tujuan dan indikator kerja yang ditetapkan sebagai mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko sesuai dengan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan terhadap pelaksanaan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus sudah menjalin kerjasama dengan PT Jamsostek untuk keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, kebijakan keselamatan kesehatan kerja, perusahaan harus menggunakan indikator-indikator yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kerja keselamatan dan kesehatan kerja yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian sistem manajemen K3. Rencana SMK 3. Perencanaan awal sistem SMK 3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran manajemen SMK 3 yang dapat dicapai dengan: pertama, menetapkan sistem bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menetapkan sasaran dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penerapan. Perusahaan harus menyediakan personel yang memiliki kualifikasi, sarana, dan dana yang memadai sesuai sistem manajemen K3 yang diterapkan. Dan penerapan sistem K3 yang efektif perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan. Yang kedua, melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan. Yang keempat, membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli. Yang keempat, membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara efektif. Penerapan. Perusahaan dapat mengintegrasikan sistem manajemen K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan yang ada. Dalam hal pengintegrasikan tersebut, terdapat pertentangan dengan tujuan dan prioritas perusahaan, maka A. Tujuan dan prioritas sistem manajemen K3 harus diutamakan. B. Penyatuan sistem manajemen K3 dengan sistem manajemen perusahaan dilakukan secara selaras dan seimbang. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan selektif apabila semua pihak perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan sistem manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi sistem manajemen K3. Perusahaan harus menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat keselamatan kesehatan kerja dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan berlaku untuk semua tingkatan manajemen, tenaga kerja, kontraktor, dan subkontraktor, dan pengunjung. B. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program keselamatan dan kesehatan kerja. C. Dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lain. Selanjutnya, di sini akan membahas identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. A. Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. B. Tindakan pengendalian. Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian kegiatan, produk, barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. C. Prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana yang diuji secara berkala untuk mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya. D. Prosedur menghadapi insiden untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden. Perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik. Yang kedua, ada proses perawatan lanjutan. Yang terakhir ada yang selanjutnya ada pengukuran dan evaluasi. Yang pertama terdiri dari inspeksi dan pengujian. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian, dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan objeknya. Yang kedua, ada audit sistem manajemen K3. Audit sistem manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektifan penerapan sistem manajemen K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. C. Tindakan perbaikan pencegahan. Semua hasil temuan yang dari pelaksanaan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan penjagaan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaan secara sistematis dan efektif.
kesimpulan yang terakhir, sistem manajemen ketiga adalah sistem manajemen yang terintegrasi untuk menjalankan mengembangkan kebijakan ketiga yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi risiko yang mungkin terjadi di perusahaan. Dasarkan sistem manajemen ketiga adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Mungkin apabila ada yang kurang atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.